lama-lama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu dalam Tuhan hujan ini sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui abdi-Mu. Kami buka telinga kami dan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Minggu terakhir daripada bulan. Ya. Bulan apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan. Bulan ke-6. Ya, puji Tuhan. Sama-sama kita buka dalam suratan Rasul Paulus kepada sidang yang ada di Filipi. Ayat yang ke-19 pasal 4. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Mari sama-sama kita akan baca. Ya. Filipi pasal 4, ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ya. Tuhan dikatakan akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan, bukan keinginan. Ya. Kalau keinginan biasanya berdasarkan dengan apa saudara? Kedagingan kita, kemanusiaan kita, keperluan kita. Tidak demikian. Jelas kata perlu adalah sesuatu yang diharapkan melalui apa? Kuasa atau kemurahan Tuhan. Ya, dalam hukum 10 hukum, ya, yang disingkat menjadi berapa hukum? 2 hukum. Pertama, ya, apa? Kasih dengan genap hati, dengan itu apa? Hukum yang utama. Hukum yang kedua, nah, di dalam hukum yang kedua itu ada dikatakan di sana, jangan engkau menginginkan, betul nggak? Ya, menginginkan, jangan. Dalam hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya ayat ini dikatakan akan memenuhi segala keperluan, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, pada waktu Yesus tampil pertama dalam pelayanan, di sana menunjukkan, ya, dikatakan untuk kemuliaan. Ya. Sama-sama kita lihat saja Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
Hal ini Tuhan Yesus sebagai pertama ditanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya. Kata murid-muridnya percaya kepadanya jelas bahwa selama mereka jadi murid atau pertama boleh dikatakan kurang percaya, kurang pasti. Tapi begitu Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam mana, Bapak Ibu? Ya, di dalam terjadi itu pada saat apa? Ya, dalam berjuang apa? Nikah rumah tangga. Dan mereka kekurangan air tawar menjadi air anggur. Itu kemuliaan yang pertama. Sebabnya tadi dikatakan dengan jelas, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi keperluan kita dan menghadapi situasi kondisi saat ini? Dalam ejaan lama lebih jelas lagi dikatakan sini, maka saya akan bacakan, maka Tuhanku akan mencukupi segala kekuranganmu menurut kekayaannya dengan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, kekuranganmu kalau ejaan lama. Nah, kalau ejaan lama adalah kebutuhanmu atau keperluanmu. Tuhan akan apa saudara? Mencukupkan kalau dalam ejaan lama, ya, memenuhi ejaan baru segala keperluan Bapak Ibu Saudara dan kita, ataupun dikatakan sini memenuhi kekurangan kita. Ya, pasti kita punya kekurangan. Kalau kita berbicara dengan kekurangan, kalau kebutuhan boleh katakan masih tidak begitu standar, boleh katakan demikian. Tapi kekurangan adalah satu hal menjadi satu standar bahwa kita ini atau manusia itu tetap ada kekurangan. Sejauh manapun juga pasti ada kekurangan. Ya, itu sebabnya saya lebih jelas atau boleh menyetujui ada ejaan lama, kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan kita dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita sampaikan itu semua jelas dikatakan di sini, ya, ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan, memenuhi. Kita lihat salah satu contoh yang tidak asing bagi kita, yaitu dalam 1 Samuel. Pasal yang pertama, ya, kita akan baca saja, ya, sama-sama. 1 Samuel pasal yang pertama. Ya. Sampai ayat yang ke-18 saja. 1 Samuel pasal yang pertama, Ibu Gembala mau kasih ayat saya Pak, enggak dengaran belum mana? Ayat pertama sampai 18. 1 Samuel ayat pertama sampai 18.
Sama-sama kita baca saja. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari keturunan Efraim, namanya Elkanah bin Ilham bin Elihu bin Rokobus bin seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan tempatnya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semata dalam Allah. Di sana yang berdiri di Tuhan ialah anak Eli, dan Pinhas. Pada hari karena mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina, istrinya, dan bersama anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia masih anak, yang memberikan kepada anak hanya sebagian. Tetapi selalu anaknya supaya besar dalam bentuk kandungannya. Demikian yang terjadi dari tahun ke tahun. Sekali anak pergi ke rumah Tuhan, dan yang menghadapi anak sehingga dia menangis dan tidak makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa menangis dan mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada seluruh anak laki-laki? Pada sesuatu hari setelah mereka menikmati dan minum di Silo, berilah Hana dan Imam Eli duduk di kursi dekat pintu suci Tuhan. Dan waktu pergi dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian berkatalah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh engkau memperhatikan dengan hamba begini dan mengingat kepadaku gara-gara tidak mendapatkan hamba begini, tetapi memberikan kepada hamba ini seorang anak laki-laki, maka Tuhan memberikan dia kepada untuk sesungguhnya, dan sesuatu akan menutur kepadanya. Ketika perempuan itu menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli menghakimi mulut perempuan itu. Dan Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli, kepalanya berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskan ibu daripada mabuknya. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, ada seorang perempuan yang sangat hati. Anggur atau minumannya tidak terminum, melainkan mencurahkan hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap aku menjadi seorang perempuan yang bersusila, sebab karena kesusahannya lemah dan sakit hati, aku berbicara dengan lama. Dan ini pergilah dengan selamat, dan Tuhan tidak akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sudah itu berkata perempuan itu, biarlah hamba ini dan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan dan puji Tuhan, haleluya. Ini menjadi kekurangan daripada Hana. Ya, kita lihat di sini bahwa Elkanah ini punya 2 orang istri. Jadi berarti apa? Artinya berarti rumah tangga yang bagaimana? Poligami. Ya. Nah, ini dalam perjanjian lama Tuhan mengizinkan mereka berpoligami. Ya. Berpoligami boleh. Tetapi sekarang tidak demikian. Perjanjian baru, yaitu tidak bisa, tidak boleh. Ya, hanya monogami. Dasarnya kita lihat di dalam Markus. Injil Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-6.
Dapat? Sama-sama kita baca. Markus 10 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab pada awalnya dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkannya dan bersatu dengan istrinya. Sebaliknya, istri tinggal ibu bapaknya bersatu dengan suaminya. Nah, jelas ini perjanjian baru yang berbicara Tuhan Yesus sendiri. Ya, dengan kata lain, dikembali posisi pernikahan di Taman Eden itu laki-laki berapa? Kemudian perempuan berapa? Maka sebabnya pernikahan secara Kristen, oleh kata umumnya adalah monogami, sehingga kita tidak boleh poligami, ya, bahkan di gereja maupun di catatan sipil sekalipun. Hukum negara pun negara kita mengakui bahwa pernikahan Kristen itu monogami, tidak boleh poligami. Berbeda dengan agama Muslim. Dalam Qurannya boleh mengizinkan mereka berpoligami, ya, dan umumnya dikatakan bisa 4 dan seterusnya. Tetapi negara kita tidak juga begitu mudah. Harus ada, ya, negara kita adalah harus ada izin dari istri yang pertama. Dan saya yakin tidak ada seorang perempuan yang mau saudara di dua, ya, nanti di poligami, tidak mau. Nah, itu sebabnya maka syarat negara kita harus ada izin. Akhirnya mereka di luar hukum, ya, mereka secara pernikahan secara siri, seperti yang dilakukan oleh anak presiden kita dari Pak Harto, siapa? Ya, Bambang. Ya. Tidak ini, tapi pernikahan siri ini tidak kuat hukum. Umpamanya suaminya meninggal, mereka tidak dapat warisannya. Hanya menikah secara hukum dapat itu. Yang menikah siri tidak demikian, tidak dapat warisan daripada suami atau keluarga suami. Ya. Jadi jelas bahwa pernikahan Kristen atau Alkitabiah, boleh katakan demikian, adalah monogami. Dan karena tidak bisa monogami, akhirnya diam-diam. Ada yang coba bikin istri peliharaan sampai kepada pemuka agama sekalipun. Ya, di Manado saya dengar ada seorang majelis meninggal. Di Manado tuh penghiburannya tidak cukup lama. Betul, Suster Lawrence yang ada dari Manado. Apakah betul di sana lebih, ya? Dan kita lihat, saya dengar peristiwa itu. 3 hari kemudian datang, ya, 3 istri, mahkota istrinya. Itu majelis. Tapi sebenarnya tidak boleh demikian. Ya, harus monogami. Dan karena punya 2 istri, karena pada zaman itu bukan zaman perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Nah, banyak orang coba kembali ke perjanjian lama. Tujuannya ada keinginan, bukan keperluan, kekurangan, bukan. Ya, maka sebabnya saya katakan bahwa Kristen itu pernikahannya secara Alkitabiah adalah monogami, tidak boleh poligami.
Nah, kenapa terjadi pada zaman pergantian lama itu boleh berpoligami, sedangkan Taman Eden jelas monogami. Ya, sebab pada saat itu bumi belum penuh. Ya. Kita lihat saja Raja Daud punya istrinya berapa? Teristimewa Raja Salomo berapa istrinya? Ya, justru karena banyak istilah, maka Salomo terseret untuk dibawa oleh istri menyembah Baal, berhala. Itulah kejatuhan Raja Salomo yang sebenarnya kerajaannya akan tetap kekal sampai turun-temurun semuanya. Tapi karena Raja Salomo tidak seperti Raja Daud yang tetap setia, tetap bersandar, melakukan hukum dan peraturan Tuhan dengan baik. Tapi Raja Salomo tidak demikian. Ya, akhirnya kerajaan Israel terpecah dua. Ya, 11 untuk bangsa Israel, akhirnya hanya satu kerajaan saja daripada keturunan Salomo. Hanya satu suku yaitu Yahuda, dan sebagiannya kecil daripada Israel. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena apa saudara? Terlalu banyak istri. Nah, kita lihat kisah tadi, kembali kepada kisah Hana ini, ya, di mana zaman dulu atau bahkan sampai sekarang saja orang yang mandul itu dihina orang atau menjadi aib. Kalau zaman perjanjian lama satu aib, satu hal yang memalukan. Dan penina tadi dikatakan di sini terus mengganggu atau Hana ini, ya, boleh katakan dialog, diejek, sehingga akhirnya saudara, Hana tidak mau makan. Tidak ada muka yang bersuka cita atau berseri, bahkan murung dan duka cita. Susah. Ya. Dan kalau mereka mengadakan satu ibadah, persembahannya jelas berbeda bagian-bagiannya. Saudara, sehingga Penina selalu mengejek atau menghina Hana, ya. Ayat yang 8 tadi katakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Boleh katakan berhari-hari atau boleh katakan setiap mereka datang mempersembahkan persembahannya, terus dia dikatakan di sini, ya, disakiti hatinya. Dan ayat yang selanjutnya, demikian terjadi, ayat 7, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Sekali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara bisa bayangkan penghinaan yang diberikan oleh Penina ini kepada Hana. Apalagi hati orang perempuan sangat sensitif. Dan dikatakan dia dalam ayat 7 dikatakan dengan jelas ini, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, bukan karena ingin diet atau diet, ya, bukan karena diet, ya, susah hatinya. Masih ingat bagaimana Bapak apa itu yang dari ini Pak Sab, saya lupa ini. Yang kasih inilah itu Pak siapa? Haryanto, ya.
Jangan dead, nanti dead, betul-betul dead, akhirnya dead. Ya. Ya. Sehingga apa yang terjadi, dan kita lihat satu kali mereka kembali kepada ayat yang berapa? Ya, ayat yang ayat yang 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan, ayat yang ke-8 dulu ya. Ya, sorry, 9 saja. Pada sekali sedang mereka habis makan dan minum di Shilo berdehana, sedang Imam Eli duduk dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, ini doa yang dilakukan oleh Hana yang sungguh-sungguh keluar daripada kerinduannya, kekurangannya, kebutuhannya. Kalau dikatakan terseduh-seduh, ya. Dan Nabi Eli saat itu dia perhatikan, ya, tidak ada suara yang keluar, tapi mulutnya yang bergerak dengan kata yang berat. Umat kami. Nah, saya teringat jadi waktu saya pulang dari Manado, ya, pas saya masuk ke bandara, hujan lebat dengan suara yang kilat yang sangat keras, sehingga keberangkatan kita ditunda 1 jam. Dan begitu sudah reda, baru take off dan saya duduk dekat sayap. Ini biasanya ada ke depan, karena di sayap itu kalau pesawat itu bergoyang, rasanya akan lebih terasa. Dan betulan sampai di udara, di tengah-tengah kembali hujan lebat. Kilat, suara yang besar, ya. Gemuruh, itu pesawatnya oleng. Dan saya perhatikan semuanya pada tutup mata, umat kami mulia. Ya, saya lihat dari muka ke belakang. Ya, tapi saya enggak. Saya main game. Di situ kan ada naik baki, kan ada. Saya main game ini. Sebab saya memiliki hidup yang kekal. Ya. Kalau kita mempunyai hidup yang kekal, maka segala kekurangan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kematian, Bapak Saudara, akan hilang. Ditawarkan oleh hidup yang kekal itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Yohanes pasal berapa itu? Pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, supaya barang siapa yang kelas percaya Alkitabiah, bukan percaya agama, percaya yang timbul dari firman Tuhan, ya, percaya yang timbul dari Alkitab, tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Dan saya katakan, bukan saja nanti kita masuk surga, ya, tapi selama kita di bumi ini, itu menjadi milik orang yang percaya secara alkitabiah, bukan secara agama. Saya kan pernah ceritakan itu, ya. Sehingga saya boleh katakan melotot saja sambil main game. Sebab seandainya memang terjadi, ya, terjadi benturan deras, itu kapal akan pecah. Ya, saya yakin langsung masuk surga. Apalagi lebih dekat kan di udara, lebih dekat lagi ke surga daripada di bumi. Dan sehingga Rasul katakan mati itu adalah untung. Sebab langsung bisa bertemu dengan kekasih jiwanya, Yesus Kristus.
Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan kapal mereka tiba di depan dengan selamat. Dan kita lihat Hana, ya, komen geni terus dan katakan, saya bukan orang dursila. Ya, tapi saya sedang memohon kepada Tuhan. Apa yang menjadi apa saudara? Kekurangannya, kebutuhannya yaitu seorang anak. Dan apa jawab Elia? Ayat yang ke-17 ya. Pergilah dengan selamat. Dan Tuhan Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Setelah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu berkatalah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak lagi murah. Bapak Ibu, saudara, kita lihat keyakinan yang dia miliki secara saudara pribadi daripada jangki hamba Tuhan ini, Elia ini. Dia yakinkan dengan sungguh, akhirnya yang tadinya tidak suka makan, mukanya murung, susah, sedih, ya saudara, Bapak Ibu, karena terus dihina dan menjadi aib bagi dia. Dan begitu pula dia dapat keteguhan dari Imam Eli ini, dan akhirnya dia pulang dengan saudara, tegas dia katakan di sini, ya, dia boleh makan dan mukanya tidak muram lagi. Berarti apa kata tidak muram? Berseri, tidak lagi susah, ya, tidak lagi menunjukkan satu sikap yang membuat orang menjadi curiga dan sebagainya. Nah, begitu pula dia makan dan dia bersuka cita, menantikan janji itu. Dan betul apa yang dikatakan dalam saudara, yang ke-28, ya. Sama-sama kita baca. 28 kembali kepada 1 Samuel tadi. Sudah dapat? Mari, 1, 2, 3. Maka saat kemudian mengandunglah Hana. Maaf, 20 ya. Angkat ini kok. Maaf ya. Ayat 20. Ya, saya baca ayat ke-20 ya. Mari, 1, 2, 3. Maka saat kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mengatakan nama anak Samuel, sebab katanya aku telah. Puji Tuhan, haleluya, glory. Inilah kemuliaan Tuhan nyatakan. Sebab itu yang dibutuhkan, itu yang saudara, itu yang menggenapi kekurangan. Ya, bukan keinginan. Kekurangan atau kebutuhan kita, keperluan. Mari, biarlah kita selalu berdoa memohon apa yang menjadi keperluan kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Maaf, bukan keinginan kita. Ya, apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, apa yang menjadi kekurangan kita? Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak kurang pintar, ya, bisa minta sama Tuhan. Ya, 1 Yakobus pasal pertama ayat ke-5, ya, kita lihat kalau untuk mereka yang yang bersekolah, yang berstudi. Ya, 1 Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5.
ayat yang kelima, kita lihat. Ya, saudara. Ya. Kalau saya akan baca ayat yang lama. Jika ada seorang di antara kamu yang kurang bijak, kurang pintar, hendak dia memohon kepada Tuhan yang menganugerahkan dengan murahnya kepada tiap-tiap orang dengan tidak membangkit-bangkitkan niscaya dikaruniakannya kerahmatannya. Begitu pula kita yang sudah berumah tangga, suami istri, apa menjadi kekurangan kita ini, supaya kekurangan kita itu tidak menghambat rumah tangga yang kita kita bangun. Begitu pula dalam pelajaran, ya, supaya kita tidak nyontek. Kita tetap bisa mampu berhasil. Coba kita lihat sekarang, ya, anak-anak ini banyak yang nyontek. Apalagi yang sekarang yang duduk di DPR itu ditelusuri, ya, ijazahnya apa, asli tapi tidak dari bawah. Itu sebabnya kemudian ada peraturan yang harus kembali dari dasar. Dari umpamanya TK harus ada tamat TK-nya, kemudian dilihat dari riset, ya. Salah satu yaitu guru kita Ibu Vina itu untuk mengurus sampai ke Solo. Coba dilihat apa betul dari dasar atau hanya setelah kita lihat langsung saja mudah dapat ijazah SMP, SMA, bahkan sampai saudara masuk dalam geologi, ya. 1 tahun saja sudah jadi sarjana S1. Dengan S1 itu berapa tahun? Kita tanya sama Ibu Elizabeth berapa tahun? 4 tahun. Ya, S2 sama tanya sama peneliti, anaknya berapa tahun? 2 tahun. Kemudian S3 dokter berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, ya. S3, S4, apa itu S4? S4 kan dokter kan, tapi biasanya dokter itu dihadiahkan atau gimana? Jadi dokter. Profesor itu. Nah, jadi S3 dokter kan? Ya, maaf, profesor itu. S4, ya, tapi itu biasanya pengalaman dari para selama masa dapat gelar profesor. Ya, profesor itu. Nah, tapi kita lihat sekarang mudah. Pernah saya ditawari, mau diajak satu kan dapat sebentar. Saya berapa? Ya, pakai gelar, tapi tidak jujur, tidak sesuai dengan produsernya, kalau berkatakan demikian. Sama dengan anak-anak yang nilainya bagus semua padahal nyontek, ya, itu tidak jujur. Dan Tuhan tidak bergaul dengan orang yang tidak jujur. Haleluya. Tuhan bergaul dengan orang yang tulus, yang jujur, dia mau bergaul. Dengan kata lain, kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang yang jujur dan tulus. Tapi kita lihat sekarang, zaman sekarang, ya, berbeda. Itu sebabnya kuasa Tuhan tidak begitu nyata. Karena para pelayan yang saja banyak yang manipulasi. Dia tidak jujuran. Bahkan bagaimana dengan kita lihat sekarang saja, ya, salah satu perangkap ditangkap kenapa tidak jujur membagi biaya dari pemerintah, ya. Akhirnya diadukan masuk penjara. Begitu dalam kerohanian pun juga terjadi gereja ketidakjujuran. Saudara, mana mungkin saudara itu berkenan di hadapan Tuhan? Mana mungkin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan? Kemuliaan Tuhan akan bisa bekerja kalau kita menyatakannya, kalau kita sungguh-sungguh ada ketulusan, kejujuran. Ya, dan memang kejujuran kebetulan tidak dalam tubuh agama. Agama apapun juga termasuk agama Kristen.
predikat juga. Karena dia pendeta, tidak satu jaminan. Ya, dia S3 dokter Alkitabiah, tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah Alkitabiah. Ya, Kristen yang Alkitabiah, Kristen yang Injili. Apa? Firman Tuhan itu apa? Ayo. Yohanes pasal 17 ayat 12. Bagaimana bunyinya? Ya, kuduskan mereka dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Hanya Injil inilah akan membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh jujur, tulus, ya, membangun rumah tangga dengan jujur antara suami dan istri, menghadapi studi dan segalanya jujur dan tulus. Nah, bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman secara Alkitabiah, dan doanya akan selalu terjawab, dipenuhi segala keperluan, kebutuhan atau kekurangan. Amin. Sama-sama kita.